segala kekurangan kelemahan Tuhan. Untuk kami datang Tuhan sujud menyembah Engkau. Kami akan membaca dan merenungkan firman juga pagi ini. Urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, mulai dari hamba untuk hamba mampu sampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban di dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi juga kami semua yang ada di sini yang mengikuti lewat siaran langsung, siaran tunda, setiap telinga yang sempat mendengar Tuhan. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda hati yang lemah lembut, yang rendah hati menjadi tanah yang baik dan subur untuk menerima setiap benih firman, bertumbuh menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Semua kami persembahkan hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kiranya firman Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong kami, menggairahkan menjadi penyembah yang benar sampai satu waktu kami menjadi penyembah yang sempurna Tuhan. Firman dan Roh Kudus juga adalah dua tangan Tuhan terulur bagi kami, menolong kami, memulihkan, menangkap dari setiap keterpurukan, kemerosotan dialami hari ini, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, memberi kemenangan, menghapus kemustahilan di dalam setiap kehidupan kami sampai satu waktu kemustahilan tertinggi jadi sama sempurna mulia Tuhan, layak menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat kami membaca, mendengar firman, menyembah Engkau Tuhan lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, rasa hati main-main, kami semua dalam nama Yesus pergi dari Yesus. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita datang kembali untuk sujud di bawah kaki Tuhan untuk membaca, merenungkan firman, dan kita akan menyembah Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan Alkitab dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-53. Markus 14 ayatnya yang ke-53. Yesus di hadapan mahkamah agama. Kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke dalam halaman imam besar, dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiam dekat api. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merobohkan bait suci buatan tangan manusia ini. Dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?"
Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkah." Malah pengawal pun memukul dia. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya, puji Tuhan, bacaan kita pagi ini ada 2 perikop ya, pembacaan kita ini. Jadi kalau di total pasal 14 ini semuanya ada 10 ya, 10 perikop. Nah, ini ya dikaitkan dengan 10 tahun ya, penggembalaan, memasuki 10 tahun penggembalaan di tempat ini ya. Puji Tuhan, ini kita perhatikan tuh, sungguh-sungguh kita hidup benar-benar sesuai dengan angka 10 ya, angka 10 itu adalah angka firman. Nah, di sini di pembacaan kita ini ada 2 perikop, arti firman dan Roh Kudus. Jadi ini firman dalam urapan Roh Kudus, setelah firman pengajaran yang benar ya. Semoga memasuki 10 tahun penggembalaan kita semakin mantap ya dalam pengajaran ini ya. Firman ini semakin mendarah dagingnya seperti 2 loh batu ya. 2 loh batu itulah ke-10 firman terukir di loh batu ya. Itulah kehidupan kita manusia. Loh batu itu menunjuk manusia ya. Batu itu sesuatu yang keras, manusia yang keras hati tadinya, tapi bisa diisi oleh firman ya. Bahkan itu terukir di hatinya ya. Sudah terukir berarti tidak bisa lagi terhapus ya. Menjadi hidup itu menuju kehidupan yang benar-benar ya, berpegang teguh pada firman. Firman itu mendarah daging dalam hidupnya ya. Semoga ini menjadi kenyataan. Sekali lagi, memasuki 10 tahun penggembalaan kita semakin sungguh-sungguh ya dalam pengajaran ini, semakin mantap dalam pengajaran ya, untuk firman itu benar-benar mendarah daging ya, mengubahkan sampai nanti betul-betul kita menjadi sama ya, memiliki ya daging dan darah seperti Yesus bersama dengan manusia rohani ya. Dari manusia daging kita ini ya berubah menjadi manusia seperti Yesus ya, seperti darah dan daging Yesus, atau sama dengan menjadi manusia rohani ya, sampai sempurna
Puji Tuhan. Nah, ya, ada dua hal di sini yang kita perhatikan. Ya, khususnya kita memasuki 10 tahun pengembalaan. Dua hal yang kita harus perhatikan di sini. Yang pertama, untuk menjadi saksi seperti Yesus, saksi yang setia, ya, saksi yang benar. Dalam kitab Wahyu, firman pengembalaan, kita sudah mendengarkan bagaimana dia adalah saksi yang setia, ya, saksi yang benar. Ya, Wahyu pasal 1, tidak mengapa kita baca lagi ayat itu. Wahyu pasal 1. Nah, semoga kita juga hari-hari ini sungguh-sungguh menjadi saksi yang setia, ya, dan juga saksi yang benar. Ya. Jadi dia rela, ya, untuk menjadi saksi yang setia, menjadi saksi yang benar. Dia rela sampai dijatuhi hukuman mati, sampai benar-benar mati di kayu salib. Wahyu 1 ayatnya yang Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-5. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, jadi dia saksi yang setia, saksi yang benar, sekalipun diperhadapkan dengan hukuman mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Nah, terkadang kita manusia ini, ya, kita baru diperhadapkan dengan tantangan saja, belum menghadapi tantangan itu tapi sudah kalah. Ya, belum berperang tapi sudah kalah duluan. Nah, ini kita memperhatikan, ya, bagaimana Yesus adalah teladan bagi kita, teladan yang sempurna untuk menjadi saksi yang setia. Ya, masuki 10 tahun pengembalaan, mari, ya, sekalipun banyak tantangan kita hadapi, ya, ayo kita berjuang untuk menjadi saksi yang setia menghadapi tantangan, ya, bahkan saat betul-betul kita mengalami tantangan itu dalam hidup kita. Semoga kita tetap bertahan, ya, sampai seperti Yesus, sampai mati, dan kita sampai garis akhir hidup kita, sampai Yesus datang kembali, ya, sampai daging tidak bersuara, ya, tidak ada yang gugur di tengah jalan. Ya, semoga 10 tahun ini semakin mantap. Tadi saya katakan semakin mantap dalam pengajaran, berarti tidak ada yang gugur, ya, semua menjadi saksi, ya Tuhan, ya, menjadi saksi yang setia, mempertahankan firman pengajaran ini sampai garis akhir hidup kita, sampai Tuhan datang, sampai daging tidak bersuara, sampai sempurna seperti Yesus. Ya, puji Tuhan. Di sini kita membaca tadi bagaimana dia, ya, menghadapi, ya, tuduhan palsu, ya, dari saksi-saksi palsu di sini. Ya, dan pada akhirnya, ya, dia tetap, ya, bertahan, ya, pada kebenaran, ya, pada pertanyaan dari imam besar di sini pada ayatnya yang ke-61, tetapi ia tetap diam, tidak menjawab apa-apa kepada imam besar itu. Dan dia bertanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Yesus tidak takut. Ya, jadi bisa saja dia menyangkalnya bukan saya. Ya. Apakah engkau Mesias? Oh, bukan. Ya. Dia tak mengatakan, akulah dia. Engkau telah mengatakannya, gitu, di ayat lain. Ya, kita bisa membaca. Jadi dia tidak pernah menyangkal. Dia tidak pernah menyangkal kebenaran itu. Ya, tetap mempertahankan kebenaran. Sekalipun, ya, setelah dia mengatakan ini, imam besar langsung mengoyakkan pakaiannya, ya, dan dia berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, kita sudah mendengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Dengan suara bulat mereka memutuskan dia harus dihukum mati. Ya, jadi
menghadapi tantangan yang sangat besar. Itu tantangan yang terbesar dari Yesus. Ya. Nah, kita tantangan-tantangan kita hadapi ya tidak sebanding apa yang sudah Tuhan hadapi. Ya, jadi kalau Tuhan bisa menghadapi yang terbesar, maka kita juga pasti bisa menghadapi yang besar-besar, yang kecil-kecil. Pasti bisa menghadapi itu. Ya, so kita sungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Ya, semakin mantap ya dalam pengajaran. Sebabnya di dalam Filipi mengatakan ya, Filipi 1, ya, mari kita membaca Filipi 1 ayatnya yang ke Filipi 3 ya, Filipi 3 ayat 1b. Ini judulnya kebenaran sejati ya. Perhatikan baik-baik. Filipi 3 ayat 1b, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu atau menyampaikan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku sebagai hamba Tuhan. Sebagai gembala itu tugas. Ya, jangan menjadi hal yang berat menyampaikan firman yang ulang-ulang. Dan apa? Memberi kepastian kepada kamu. Ya, kepada jemaat. Supaya ayat 2, hati-hati terhadap anjing-anjing, pekerja jahat, penyunat palsu, pengajaran palsu. Jadi tugas sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala adalah menyampaikan firman pengajaran benar dengan setia dan diulang-ulang. Ya. Jadi mengapa harus diulang? Ya. Nah itu untuk memberi kepastian. Memberi kepastian. Ya. Untuk memberi kemantapan. Itu ya, kepastian, kemantapan. Sungguh-sungguh ya, kita benar-benar dalam pengajaran ini ya, tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Menghadapi tantangan. Bahkan saat mengalami tantangan, tidak akan gugur. Ya, sampai garis akhir. Ya, sampai garis akhir. Jangan sampai sudah mendekati finish saya tiba-tiba karena ada tantangan yang besar, tidak kuat. Nah, kita sudah melalui banyak tantangan ya kalau kita renungkan memasuki 10 tahun ini ya, 10 tahun ke belakang. Ya, sudah banyak tantangan-tantangan yang besar dihadapi dalam pengembalaan di sini. Jadi kalau yang lain bisa, kenapa sekarang tidak bisa? Nah, dulu semua bisa dihadapi, sekarang kenapa tidak bisa? Harusnya bisa. Ya, kalau kita benar-benar ya, firman itu mendarah daging. Firman yang sudah diulang-ulang selama 10 tahun ini benar-benar ya, diterima dengan baik. Ya, sungguh-sungguh ya, mengisi hidup kita. Tidak hanya itu ya, dengar di sini, keluar di sini. Ya. Jadi benar-benar yang didengar di sini, dua-dua masuk di sini, masuk di hati. Nah, itu yang kita baru dengarkan dalam pengembalaan seperti 12 roti, mengisi, mengatur rapi hidup kita. Ya, menyucikan hidup kita, merapikan hidup kita. Ya, sehingga tidak ada lagi dosa-dosa yang menguasai hidup kita. Sehingga itu yang membuat kita teguh berpegang pada pengajaran ini. Ya, sebab firman itu sudah terpatri, ya, terukir dalam hati kita. Seperti 2 loh batu. Ya, seperti roti yang mengisi hidup kita. Ya, benar-benar ya, memberi kepastian yang sungguh-sungguh terhadap pengajaran ini. Sehingga menghadapi apapun juga. Apa saja ya, apa saja itu, menghadapi dosa, menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, kemustahilan, ya, tidak akan gugur sebagai saksi yang setia, saksi yang benar. Ya, nah kita belajar di bagian yang kedua, saya katakan 2 hal kita perhatikan. Yang kedua, ya, kehidupan yang ya gagal, ya gagal menjadi saksi. Di pembacaan kita tadi ya, jadi Yesus adalah saksi yang setia, sementara yang kedua gagal menjadi saksi. Gagal menjadi saksi. Siapa itu? Adalah Petrus. Petrus awalnya wah berkoar-koar tuh dia awalnya. Bukan berkobar-kobar, berkoar-koar. Wah, saya walaupun saya mati bersama engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Tapi saat di berhadapan tantangan, Petrus ternyata
gagal. 3 kali dia menyangkal Tuhan. Pembacaan kita, ya, sampai 3 kali. Bahkan yang ketiga dia sampai mengutuk, bersumpah dan mengutuk. Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut itu. Berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Seandainya ayam tidak berkokok 2 kali, habislah Petrus. Itulah tadi kenapa firman itu harus diulang. Kokok ayam itulah firman pengajaran diulang-ulang. Ya. Hari ini, pagi ini kita mendengar ayam berkokok, kukuruyu. Besok bagaimana kokoknya? Ya kukuruyu juga. Besoknya kukuruyu, kecuali dia berubah menjadi kambing. Ya. Kalau kambing embe, ya, namanya ayam ya tetap kukuruyu. Ya. Itulah firman pengajaran disampaikan dengan setia sebagai hamba Tuhan. Gembala menyampaikannya. Hari ini pengajaran, besok pengajaran, terus pengajaran. Diulang-ulang. Memantapkan, memberi kepastian kepada kita. Ya, supaya kita tetap menjadi saksi yang setia, jangan sampai gagal. Nah, Petrus sampai gagal. Ya, tapi itulah kemurahan Tuhan, masih ada pengajaran disampaikan. Seandainya sudah tidak, seandainya ayam cuma berkokok 1 kali, ya, di saat Petrus menyangkal pertama kali di ayat 68, ya, dia menyangkalnya, kemudian berkokoklah ayam di situ. Tapi Petrus masih acuh tak acuh dia. Ya. Tapi saat ketiga kali, baru 2 kali ayam berkokok, baru dia tarik. Nah, inilah firman yang diulang-ulang. 1 kali disampaikan masih, 2 kali ya, apalagi terus. Nah, semakin mantap. Semoga kita bisa mengerti. Ya, yang apa? Ya, yang celakanya kalau orang itu bosan. Ya, bosan dengan kokok ayam. Ya, aduh, berisik ini. Kayaknya dia potong ayam. Nah, ya, itu yang celakanya. Ya, seperti imam yang kepala ahli Taurat yang memutuskan Yesus harus dihukum mati. Ya, membunuh pribadi Yesus, membunuh pengajaran yang benar. Nah, itu yang ya kita waspadai. Ya, itu adalah kehidupan yang akan mengalami kebinasan untuk selama-lamanya. Ya, karena berisik, karena keras, ya, karena lama dan sebagainya. Karena dia sudah bosan, ya sudahlah. Ya. Tapi ya sekali lagi selalu saya katakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Ya. Hidup itu pilihan. Dalam pengajaran ini kita memilih. Ya, jangan terpaksa. Kalau saudara terpaksa, ya lebih baik tidak usah, saudara. Ya, kalau ikut secara terpaksa itu seperti ini, Petrus tadi. Dari jauh, ya, di ayat yang ke 53, Petrus mengikuti dia dari jauh. Itu orang yang sudah mulai terpaksa ikut Tuhan. Ya, ikut saja. Ikut dari jauh, akhirnya menyangkal. Ya. Ini lebih baik sekalian tadi, seperti murid lain kabur semua. Petrus masih ikut, tapi dari jauh, akhirnya menyangkal. Nah, ya, jadi kalau kita terpaksa, ya lebih baik ya langsung kabur saja, daripada akhirnya menyangkal juga. Semoga kita bisa mengerti. Dan kalau itu terjadi atas hidup kita saat ini, mari kita sungguh-sungguh kembali pengajaran ini disampaikan, ya, memasuki 10 tahun, benar-benar kita dimantapkan. Ya, semoga semuanya tetap menjadi saksi yang setia. Semoga tidak ada yang gagal. Ya, mungkin masih ada yang gagal hari ini. Ayo bangkit. Ya, bangkitlah yang gagal. Ya, tadi dari pagi kita mendengarkan kemarin, ya, yang hampir padam, yang sudah padam pelitanya, yuk kembali menyala. Ya, kembali. Dan kalau sudah menyala jangan padam lagi. Ya, itu sudah suam-suam kuku yang sudah kita tinggalkan di tahun lalu seharusnya. Suam-suam kuku itu. Ya, jemaat Laodikia sudah kita tinggalkan seharusnya. Ya, jadi kalau masih lagi mau mati menyala, ya lebih baik mati saja sekalian. Ya, dimuntahkan Tuhan sekalian. Ya, jadi kita harus konsisten hari-hari.
Ya, 10 tahun ini benar-benar itu sudah jadi 2 loh batu. Ya, sudah ya tidak lagi ya terhilang. Benar-benar itu sudah mantap dalam hati, di loh hati kita. Ya, sudah terukir di hati kita, sudah mendarah daging dalam hidup kita untuk menjadi saksi yang setia sampai mati, sampai garis akhir, sampai Tuhan datang, sampai daging tidak bersuara. Ya, apapun yang dihadapi, ya, apapun itu yang kita hadapi, tetap menjadi saksi yang setia. Nah, tandanya itu tadi saya katakan, orang yang menjadi saksi yang setia, ya, kehidupan yang kita akan ya bisa memprediksi orang ini adalah saksi yang setia. Kita bisa dilihat dari sikapnya saat dengar firman. Kalau dia sungguh-sungguh dengar firman, ya, dengar firman diulang-ulang, dia semakin bergairah. Nah, ini ciri-ciri orang yang akan mempertahankan pengajaran sampai garis akhir. Tapi kalau dengar firman itu kadang sungguh-sungguh, kadang tidak. Ya. Sudah itu dari jauh, tinggal tunggu satu waktu satu titik dia menyangkal Tuhan. Satu titik dia hianati Tuhan seperti Yudas. Ya. Jadi beda-beda tipis saja Yudas dengan Petrus. Tapi ya itulah, kemurahan Tuhan, Petrus masih tertolong lewat firman yang diulang. Ya. Tapi Yudas benar-benar sudah binasa untuk selama-lamanya. Ya. Jadi sama sebenarnya, Yudas mengkhianati, Petrus menyangkal, itu sama. Ya, hanya itu bedanya, masih ada firman pengajaran disampaikan. Jadi kita bersyukur kalau masih ada firman pengajaran. Ya. Makanya kita sungguh-sungguh. Ya, kalau saat ini diingatkan, ayo, ya, yang sudah mulai padam, bahkan yang hampir padam, yang sudah padam, ayo bangkitkan kembali nyalamu, semangatmu dalam pengajaran ini. Kalau tidak, engkau masih pertahankan sikap yang seperti ini, ya sudah, ya di kemudian hari menyangkal juga. Bukan lagi menyangkal, sudah mengkhianati seperti Yudas. Selamanya sudah. Ya, haleluya. Jelas firman Tuhan mengatakan jika Injil masih tertutup juga bagi orang itu, maka orang itu akan disimpan untuk kebinasaan. Ya, sudah disimpan untuk kebinasaan, tinggal menunggu hukuman datang. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, sungguh-sungguh memasuki 10 tahun pengembalaan ini, sekali lagi menjadi saksi yang setia, mempertahankan pengajaran sampai ke akhir hidup kita, sampai Tuhan datang, sampai daging tidak bersuara. Apapun tantangan yang dihadapi, semakin mantap dalam pengajaran, semakin kita menikmati firman pengajaran ini, ya semakin sungguh-sungguh kita juga ya berkorban apa saja untuk pengajaran, kita korbankan apapun. Ya, betul-betul jadi fakta kenyataan, jangan cuma koar-koar seperti itu. Oh, saya rela masuk penjara bersama engkau, saya rela mati bersama engkau, tapi kenyataannya apa? Tidak ada sama sekali. Ya. Dari pengajaran ini membutuhkan pengorbanan. Pengajaran tidak bisa dipisahkan dengan pengorbanan. Kalau mau bertahan dalam pengajaran harus berkorban. Korban waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta, apapun bisa kita korbankan. Ya, jangan cuma kita oh saya orang pengajaran, oh saya, tapi ya pengorbanan, tidak ada pengorbanan. Ya, kikir, egois. Nah, ya itu orang seperti itu. Ya, orang yang kikir egois pasti suka protes seperti Yudas, suka kritik. Ya. Kelihatan baik padahal ya Yudas adalah seorang pencuri. Ya, ya kalau saya logika betul ini Yudas ini orang miskin, ini butuh ini. Nah, kenapa dikasih kepada Yesus? Ya, kalau dijual kepada orang miskin, wah, ya, baik kan kelihatan. Kita sudah susah hidup kita sekarang ini, sulit, mau butuh ini butuh itu, sekarang mau berkorban lagi. Nah, itu kata-katanya pengkhianat ya. Ya. Bukan dia peduli kepada seorang miskin, tapi dia memang dia seorang pencuri. Ya, suka mencuri milik Tuhan. Ya. Kehidupan kikir, kehidupan serakah. Nah, semoga kita seperti Maria yang bisa memberi apapun untuk Tuhan, berkorban untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus.
Ya, ini ya kadang di sinilah ya kegagalan orang pengajaran itu saat berkorban. Ya kalau teori mantap dia. Ya, soal teori wah mantap, tapi soal pengorbanan, ya soal pengorbanan ini kadang-kadang di situ kita kalah orang pengajaran itu. Ya, kalah saat pengorbanan. Ya, kalau teori sekali lagi wah luar biasa kalau teori, hafal sudah. Tapi soal berkorban, bagaimana? Ya, apalagi keadaan yang susah, ya, keadaan yang lagi sulit, mau berkorban. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, kita sungguh-sungguh hari-hari ya, bertahan pada pengajaran yang benar ini, ya, dengan semua pengorbanan yang bisa kita lakukan. Ya, untuk kita bisa mempertahankan kesaksian dalam pengajaran sampai garis akhir hidup kita, sampai Tuhan datang kembali. Semoga kita bisa mengerti, ya, benar-benar ini menjadi suatu sekali lagi kenyataan dalam hidup kita, menjadi suatu, ya, haleluya, suatu, ya, wujud, ya, benar-benar, ya, itu terlihat dalam hidup kita. Pengajaran ini ada, ya, wujud nyata. Ya, kelihatan sudah. Wah, dia sudah berubah. Dalam pengajaran sudah 10 tahun sudah berubah. Ya. Haleluya. Semakin lama dalam pengajaran semakin sudah keubah hidup nyata. Ya, kelihatan keubahan itu. Ya, kelihatan perkembangan dalam pengajaran itu. Ya, sudah berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Yang rohani, ya kelihatan, jasmani juga kelihatan. Ya, jadi kalau rohaninya maju ya jasmani juga itu akan menyusul juga. Ya, jadi apa yang masih kurang dalam pelayanan, nah itu diperbaiki lebih baik lagi, ya seperti kita 10 tahun yang lalu masih gitar yang sering putus talinya. Ya, ada mixer pertama tapi ya sudah dibawa lagi. Ya, masih pakai yang sederhana. Ya. Atapnya juga belum seperti ini, masih, ya, nyambung listrik, masih nyambung di tempat yang lain. Ya. Kalau kami masak di sini, masak, ya, rice cooker, sudah mau masak turun, karena ternyata di sebelah juga masak, masak, tidak kuat dia punya voltasenya. Ya, banyak lagi kalau mau diceritakan, ya 10 tahun pengembangan di sini sudah. Tapi itulah, ya, semakin, ya, kelihatan perkembangannya. Baik. Ya, semoga semakin berkembang lagi hari-hari ini. Ya, 10 tahun pengembangan ya sudah mulai kelihatan apa yang kurang sudah lebih baik. Ya, semakin baik. Rohani semakin baik, jasmani juga mengikut. Ya. Jadi kalau orang yang rohaninya maju, dia akan terbeban dengan jasmani. Akan terbeban. Ya. Tidak akan egois. Ya, haleluya. Terima berkat semua habis untuk dirinya, habis untuk kebutuhannya. Ya, orang yang betul-betul, ya, dia, ya, saksinya Tuhan. Ya, dia akan peduli dengan pelayanan, pembangunan tubuh Kristus. Dia akan sedih hatinya melihat, aduh ini kurang, aduh ini. Ya, apa yang bisa saya buat untuk tubuh Kristus? Ya. Seperti Maria itu orang yang betul-betul sangat mengasihi Tuhan. Ya, sampai saat Yesus mati pun dia masih merempahi, masih, ya. Yesus sudah, hari Yesus bangkit situ dia mau merempahi mayat Yesus. Tapi ketika dia lihat Yesus sudah tidak ada, dia menangis. Kemana? Ya, kemana? Ya, dia menangis. Ya, kenapa? Dia rindu untuk melayani Tuhan. Ya, sangat rindu untuk melayani Tuhan. Nah, ini pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang terakhir bagi kita. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, jangan sampai kita terlambat untuk bisa berbuat sesuatu untuk tubuh Kristus hari-hari. Ya, semoga kita mengerti, semoga hati kita seperti hatinya Maria, bukan hatinya Yudas. Ya, dia akan mengkhianat. Nah, kalau Yudas itu kalau bicara soal uang, dia itu, wah, dia mau untuk dirinya, untuk ini.
Beda dengan Maria. Kalau bicara soal uang itu untuk Tuhan. Ini untuk Tuhan. Ya, untuk tubuhnya Tuhan, bukan untuk saya. Ya. Semoga kita mengerti. Semoga ya sungguh-sungguh itu menjadi kenyataan. Ya seperti saya katakan, ya untuk saya pribadi sebagai gembala, ya saya tidak apa. Ya bukan untuk keperluan pribadi gembala, ya, tapi untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Saya bicara di sini. Ya, bukan untuk kebutuhan saya bersama istri anak-anak, bukan itu. Kebutuhan saya bersama istri anak saya itu urusan saya dengan Tuhan. Tapi untuk pelayanan di sini sudah, ya, masih banyak yang kita butuhkan hari ini. Semoga kita terbeban. Ya, semoga kita terbeban. Ya, untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi.
Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita ambil lagi. Dan sungguh-sungguh merindukan, mau sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi saksi yang setia sampai garis akhir, sampai Tuhan datang lagi, sampai mendapat mahkota kehidupan. Mari angkat dua tanganmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang kami alami, Engkau menjadi saksi yang setia sampai saat hidup, sampai kami mulai menerima mahkota kehidupan, mahkota mempelai. Berdoa
Sudah pesta nikah itu kerajaan 1000 tahun sampai kota Yerusalem. Terima kasih. Turunkan tangan, kuatkan kami semua Tuhan. Roh kemuliaan terus curahkan bagi kami. Roh yang sempurna terus Engkau curahkan bagi kami Tuhan. Pada sungguh-sungguh perjuangan untuk terus mengalami pekerjaan firman, pengajaran yang benar, khususnya kami dalam pengembalaan kami memasuki 10 tahun pengembalaan. Sungguh-sungguh kami memiliki ke-10 firman itu. Firman itu tertulis, terukir dalam loh hati kami semua. Kami sungguh-sungguh menjadi darah daging dalam hidup kami yang tidak akan pernah Tuhan terhapuskan oleh apa-apa. Itu akan terus Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami sampai kami menjadi kehidupan yang sempurna sebagai Engkau, saksi yang setia sampai mati, sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kehidupan yang menjadi saksi-Mu Tuhan akan menerima kuasa daripada-Mu juga Tuhan. Mujizat yang boleh alami, langkah-langkah mujizat bersama Tuhan dalam pelayanan kami hari-hari ini juga. Itu menjadi nyata dalam setiap Tuhan pribadi hari-hari ini Tuhan. Dalam melayani Engkau sungguh-sungguh boleh mengalami langkah-langkah mujizat itu, langkah kemenangan itu menjadi kenyataan dalam hidup kami. Engkau boleh alami satu pengalaman, satu kesaksian pribadi kami hari ini. Kita bisa menjangkau kehidupan yang lain, dibawa datang kepada-Mu ya Tuhan. Selain kami serahkan segenap tubuh jiwa roh kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Semua pergumulan, beban berat, kesukaran, kesulitan, kemusnahan yang dihadapi hari-hari ini Tuhan, haleluya. Secara pribadi, dalam nikah, dalam pekerjaan, masa depan, semua terserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sekarang kita pernah membiarkan kehidupan sungguh-sungguh berjuang untuk menjadi saksi-Mu hari-hari. Sekarang kuasa-Mu Kau nyatakan, mujizat-Mu Kau nyatakan bagi kehidupan umat-Mu sungguh-sungguh dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu hari-hari. Engkau sebagai kepala yang bertanggung jawab atas kami tubuh yang masih banyak kekurangan Tuhan, masih banyak haleluya yang dibutuhkan hari dalam pelayanan pembangunan tubuh. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau yang haleluya, bertanggung jawab Engkau yang Tuhan, haleluya, memperjuangkan semua perkara kami, baik bekerja, katakan kebaikan, baik mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Semuanya semakin baik, semakin indah, berhasil bersama Tuhan. Khususnya pelayanan kami di sini, yang di Palu juga bersama dalam tangan-Mu, sungguh sangat mustahil hari-hari ini. Bagi kami butuhkan dalam pelayanan secara fasilitas, membangun rumah-Mu di tempat ini, juga pelayanan di Palu Tuhan, tempat beribadah melayani. Sungguh sangat mustahil, percaya haleluya menjadi saksi-Mu Tuhan yang setia, maka kuasa-Mu juga dinyatakan, mujizat-Mu, berkat-Mu dicurahkan, dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Tuhan. Kami serahkan segala perkara kami dalam tangan pergumulan, haleluya. Hamba-Mu yang lain dalam pelayanan mereka di kota, di desa, di pelosok sekalipun, di seluruh Indonesia, seluruh dunia ini, Tuhan tolong juga pelayanan para hamba-Mu untuk menghadapi banyak pergumulan hari-hari ini Tuhan. Engkau memberkati sekolah dalam pelayanan, kuatkan dalam pelayanan, pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna ya Tuhan. Si Nona di PT juga Tuhan berkati, masalah yang terjadi Tuhan, campur tangan menyelesaikan semua jadi baik. Organisasi dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, seluruh AMB di dalamnya dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kami hamba-Mu dipakai dalam kegerakan kurus dan akhir untuk Tuhan, haleluya, memberitakan, menyaksikan Injil kemuliaan, menjangkau banyak jiwa-jiwa hari ini, banyak dituai dalam pengajaran yang benar ya Tuhan. Juga khususnya ibadah fellowship persekutuan terus kami mempelai diadakan hari-hari ini Tuhan, yang terdekat dalam minggu ini di
Malaka, Malaysia, Tuhan tolong kiranya Engkau buka ya Allah. Dari Hendra dengan nikmat pembukaan rasa firman Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan, oh dilawat semua Tuhan dalam pengajaran. Gerakan jiwa-jiwa datang untuk menikmati firman-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh dilawat, disucikan, diubahkan, dituai masuk dalam pelayanan pembangunan tubuh hari-hari ini. Segera tubuh-Mu yang sempurna terbentuk, supaya Engkau segera datang kembali. Sebab kami sangat merindukan kedatangan-Mu Tuhan, untuk datang menjemput kami Tuhan, membawa kami masuk dalam pesta nikah anak domba, hanya 1000 tahun di Yerusalem baru, untuk selamanya bersama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami dalam tangan-Mu. Aktivitas semua yang dilakukan umat-Mu Tuhan, lindungi tubuh musim kuasa darah-Mu Tuhan, sertai semua yang dikerjakan sepanjang hari ini, yang menjadi sawah, di kebun, di kantor, toko berdagang, tempat temporasi, di kafe, di mana saja, apapun yang sedang dikerjakan, diusahakan Tuhan. Berkati, buka jalan, bukakan pintu berkat-Mu, perintahkanlah berkat-Mu bagi umat-Mu semua. Gunakan dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu ya Tuhan. Bangsa negara kami juga berkati pemerintah, dari pusat sampai di daerah, presiden, wakil, orang menteri, gubernur, bupati, wali kota, desa Tovia Tambu, berkati kepala desa, semua perangkat desa, berkati pemimpin di bangsa ini, beri hikmat Tuhan, rasa takut akan Tuhan, keadilan dalam pemerintah. Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Kami semua dipakai menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu, bahwa jiwa-jiwa datang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan, Raja segala Raja, mempelai ke surga, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambut hari yang baru ini, melangkah bersama dengan Dia Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.